Pasti Piala Presiden selalu adalah turnamen yang hebat ya di Indonesia dengan gelar yang luar biasa. Tapi menurut Persib Bandung juga kita ada squad baru, semua pemain baru. It's a bit strange to go to the training pitch and see whole new faces. Saya belum bisa bicara semua pemain baru bagus karena sampai sekarang kita cuma lari-lari aja. Kita udah 2 kali juara. Saya pengen 3 kali. Melihat kualitas dari pemain yang datang, seberapa berkualitas pemain-pemain ini? Yang saya lihat sih mereka secara kualitas ya, saya rasa cocok lah untuk bermain di Persib. Beberapa tahun kita mau juara tapi gagal, juara tapi gagal. Gitu. Pergantian pelatih juga sangat berpengaruh untuk kita. Hasil yang terakhir yang memang kita butuhin untuk kita menjadi juara. Gitu. Pendekatannya galak atau gimana, Bang? Galak bapak-bapak lah. Nah, musim depan, hat-trick juara Liga 1 atau lebih prioritas Asia? Persib Bandung akan bermain di Piala Presiden 2025. Tentu saja ini akan banyak wajah baru, tapi juga ada wajah lama. Salah satunya adalah Mark Klok yang berhasil membawa Persib Bandung ini back-to-back juara. Sudah bersama saya ada Mark Anthony Klok. Mark Klok, thank you for your time. You're welcome. Mark, akan bermain di Piala Presiden 2025 as a pre-season. Seberapa serius sih Persib Bandung dan juga para pemain melihat turnamen ini? Kita lihat turnamen ini sebagai pramusim, seperti pemanasan, seperti bikin chemistry. Pasti Piala Presiden selalu adalah turnamen yang hebat ya di Indonesia dengan gelar yang luar biasa. Tapi menurut Persib Bandung juga kita ada squad baru, semua pemain baru. Kita mulai baru tanggal 30 Juni dengan latihan. So buat kita juga kita harus cari match fitness, chemistry. So mungkin kita bukan all out di turnamen ini kepada terlalu cepatnya mulai. Tapi pasti kita ambil turnamen ini serius dan kita juga sangat semangat untuk main Piala Presiden ini. Mark, sebelumnya selamat untuk kontrak barunya dengan Persib Bandung. Ya. Bisa diceritakan apa yang terjadi di belakang kontrak itu? Apa yang membuat kamu ini bertahan di Persib Bandung? Ya, pertama-tama mungkin history saya sama Persib. Udah 4 tahun, udah back-to-back champion. Sejarah udah ada. Dan saya pikir lama untuk masa depan saya gimana. Klub lain di sini yang mana bagus. Tapi dengan apapun kita udah terjadi di Bandung, dengan orang di sana, supporter, management, semua, dan saya udah dibikin, saya pikir ini paling cocok untuk sampai pensiun di Bandung. Dan kita punya negosiasi sangat lama dan diskusi sangat bagus dengan pelatih, dengan owner, dengan management, dan semua punya rasanya, oke, ini cocok untuk masa depannya. Dan saya sangat happy. Itu mungkin paling penting, saya happy. Saya happy. Yeah. Tapi apa yang paling buat kamu happy di Bandung? I think the recognition, appreciation. As a football player, kamu selalu cari bukan zona nyaman, tapi zona apresiasi. In the world, it's usual that some people like you and some people don't like you. But to be in a place where you are respected and valued, I think that's the most important confidence you can have as a football player. So that's what makes me happy. Mark, akan ada banyak pemain baru, bahkan pemain asing Persib Bandung 8 semua diganti. Ada 8 pemain baru yang masuk. Bagaimana kamu melihat kualitasnya dengan para pemain ini? Apakah bisa menggantikan pemain-pemain yang sudah mengantarkan Persib Bandung back-to-back juara? Ya udah yang pemain yang keluar, mereka hebat, mereka punya sejarah yang besar di Bandung. Semua adalah teman saya. So at one point pasti ya saya rindu mereka karena kita udah punya chemistry sangat luar biasa, udah main lama dengan with each other. So it's a bit strange to go to the training pitch and see whole new faces. Tapi at one point change also brings room for improvement. Saya belum bisa bicara semua pemain baru bagus karena sampai sekarang kita cuma lari-lari aja. So kita harus lihat nanti. Oke. Tapi apa pengalaman kamu dari latihan pertama kemarin? Apa your first impression of this player? I always look at
players, of course, we are humans, right? So what are your values? Like, how do you treat your profession? How do you come in the dressing room with what kind of energy? So semua punya energy sangat semangat, sangat excited juga, and all very professional. So that's my first impression. So I think it's a really good foundation to start working together. Mark, sebagai pribadi melihat musim depan, mana yang paling realistis? Apakah hat-trick juara Liga 1 atau berbicara banyak di Asia? Mana yang lebih penting? Di sepak bola semua game adalah penting. Kalau hari ini tidak menang, besok kamu jelek. Tapi mungkin sebagai overview ya, kita udah 2 kali juara, saya pengen 3 kali. Tapi di Asia juga kita pengen lebih baik kepada musim lalu. So we have to see in the end apa yang bisa terjadi. Tapi untuk kita targetnya juara pasti lagi. Tapi juga di Asia pengen as far as possible in the tournament. So dua-duanya paling penting buat kita. Pelajaran apa yang paling diambil dari Asia musim lalu? Karena kalau secara kita lihat secara hasil tidak begitu baik, Mark. Tapi Yeah. apa yang kamu pelajari dan tim pelajari dan apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai target itu? Kalau saya lihat journey itu di ACL, kita belajar banyak bukan dari cuma pemain tapi dari klub. What does it need to be a top club? What does it need to be a top professional player? And Liga Indonesia pasti paling beda kepada Liga China atau Liga Thailand atau Liga Saudi atau apapun. So we have to learn from our aspects in that sense. And as a player, we realize that the level of the game is faster. So we also know we have to be more fit, and our game style needs to be from us and not trying to only defend the opponent. So yang kita belajar, lihat pribadi, lebih percaya diri ke pribadi, dan juga lebih fit kepada seperti tim untuk bikin energi lebih dari Liga 1. Oke. Mark, last question for Boboto in Bandung yang akan mendukung tentu saja minggu ini di Piala Presiden. Kamu akan menghadapi Oxford, Dewa, 2 tim yang Persib tidak bisa kalahkan musim lalu, Mark. Ya. Apa harapan kamu untuk Boboto? Untuk Boboto, saya mau bikin mereka happy lagi. Dari mungkin 2 bulan tidak ada sepak bola di Bandung. Mereka pengen lihat sepak bola kembali. Saya lihat mereka happy, lihat semua pemain baru, dan pasti target juga dari saya sendiri mau menang Piala Presiden ini. Menang Piala Presiden ini. Iya. Tapi apa arti Boboto sih untuk Mark Lok? Apa arti Boboto? What the meaning of Boboto for Mark Lok? Artinya, buat saya Boboto artinya Persib. Karena tidak ada Boboto, tidak ada Persib Bandung. Jadi satu kesatuan ya? Harus. Mark Lok, terima kasih banyak. Good luck for the Thank you. Piala Presiden. Yes, I see you around. See you around. Thank you. See you. Persib Bandung akan berlaga di Piala Presiden 2025 yang segera akan dimulai. Ini pembukanya Persib Bandung akan menjamu ada Port FC. Ini sudah bersama saya ada back legenda dari Persib Bandung, ada Bang Ahmad Jofrianto. Bang Jope, terima kasih banyak Bang udah mampir sedikit ini sebelum mau konvers. Bang, mau nanya dulu Bang, persiapan dari Persib Bandung sendiri menghadapi Piala Presiden 2025. Seperti apa Bang? Sebenarnya persiapan kita normal seperti pre-season biasanya gitu, karena kita juga baru kumpul sekitar seminggu yang lalu. Kita baru mulai latihan itu tanggal 30. Jadi kalau dikatakan kita siap, ya siapnya cuma dalam fase sebatas kita persiapan aja untuk memulai liga di 2025 nanti gitu. Karena kan ini kebetulan di awal-awal banget dengan mulainya Piala Presiden itu. Artinya akan melihat turnamen ini sebagai turnamen pemanasan atau seserius apa Persib akan melihat Piala Presiden? Ya mungkin ini momennya juga buat pelatih ya, buat Coach Bojan untuk mempersiapkan timnya nanti di liga gitu. Karena kalau mungkin lihat squad yang ada sekarang itu kan hampir mayoritas semua setengahnya itu kan pemain baru gitu. Jadi sebagai bagaimana Bojan memaksimalkan Piala Presiden nanti hanya mungkin untuk melihat sejauh mana kesiapan pemain dan tim gitu. Bang Jupe ini kan akan bergabung dengan Port dan juga Dewa. 2 tim yang tidak bisa dikalahkan Persib di musim lalu. Sekali kalah dan 1 kali seri di musim lalu. Melihat persaingan di grup ini, Bang Jupe.
persaingan. Karena ini masih ini ya pre-season turnamen gitu. Jadi fokus kita sih hanya mempersiapkan tim kita bagaimana nanti bisa bermain maksimal di liga gitu. Jadi mengenai target mungkin di pertandingan nanti melawan Port, nanti target pertandingan nanti melawan Dewa gitu. Jadi apakah peluangnya besar untuk menang atau memang kita harus menang atau enggak, itu masih masih melihat ya kesiapan tim ini juga gitu. Bang Jupe melihat perombakan atau regenerasi mungkin ya yang dilakukan oleh Persib Bandung dari point of view pemain dulu Bang. Kaget nggak sih Bang melihat banyak pemain yang akhirnya berubah di tim? Kalau kaget sih mungkin lebih kayak oh ternyata banyak ya yang keluar gitu. Tapi ya memang kita harus melakukan ini mungkin ke depannya karena memang kita harus mencoba untuk memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang mungkin secara usia mereka lebih muda gitu. Jadi saya rasa sih kalau memang kita mau berbicara lebih banyak lagi nanti di ke depannya, karena mempersiapkan tim itu kan bukan cuma untuk tahun ini, pasti untuk tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Kalau seperti kita lihat mungkin di 2024 dan 2023 itu kan kalau kita lihat fondasinya itu kan bukan hanya dari 2024 atau 2023, tapi Betul. dari jauh-jauh di tahun-tahun sebelumnya, mulai dari zamannya Robert, Luis Milla, itu mereka kan sudah mempersiapkan juga dari 2002 untuk 2023 dan 2024 untuk beberapa tahun ke depan gitu. Artinya kan itu akan ada proses adaptasi, butuh waktu Bang Jupe. Berarti ini juga akan membutuhkan itu atau seberapa sulit sih sebetulnya adaptasi pemain dengan banyak pemain baru ini yang masuk? Mungkin di awal-awal pasti mungkin akan ada dinamikanya akan lebih struggle dari mungkin tahun-tahun sebelumnya, dari tahun lalu ya khususnya. Apalagi kita mungkin nanti akan bermain di Asia dan yang kita tahu pasti level akan lebih berbeda dengan di Indonesia gitu. Jadi saya rasa sih mungkin di awal-awal akan ada sedikit sulit, ya itu wajar lah, tapi kedepannya mungkin akan lebih baik gitu. Boleh kasih tau dong Bang point of view dari pemain senior gitu melihat kualitas dari pemain yang datang. Seberapa berkualitas pemain-pemain ini? Saya rasa mereka dari latihan kebetulan saya baru 3 kali latihan karena ada 2 latihan saya miss. Yang saya lihat sih mereka secara kualitas ya, saya rasa cocok lah untuk bermain di Persib gitu. Dan untuk karakter masing-masing pemain juga kan itu pasti disesuaikan sama kebutuhan tim, dan itu udah menjadi ranahnya pelatih kepala, dan Bojan juga tahu apa yang dia butuhkan, apa yang dia mau dari masing-masing karakter pemain yang dia ambil gitu. Artinya Bang Jupe sendiri juga belum bisa melihat akan warna baru apa yang akan dibawa ya. Mungkin di Piala Presiden ini Iya. Boboto bisa melihat bagaimana tim ini akan berlaga. Inilah mungkin ya saatnya kita untuk mencoba game plan-nya Bojan di musim berikutnya seperti apa gitu kan, dengan mayoritas pemain-pemain baru yang ada gitu. Jadi ini momennya gitu. Dari point of view sebagian fans yang pernah saya wawancarai Bang, salah satu kekuatan kunci adalah taktik Bojan Hodak di juara back to back kemarin. Kalau Bang Jupe sendiri sebagai pemain, melihat taktiknya tuh sebenarnya seperti apa sih yang diterapkan oleh Bojan? Ya, taktik itu kan pasti melihat juga bagaimana kualitas pemain yang ada gitu kan, dan saya rasa apa yang dilakukan Bojan dan kebetulan pemain-pemain yang kita punya itu berkualitas dari mulai tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya gitu, dan dia mengerti apa yang dia mau Bojan gitu, dan harapannya pemain yang datang juga pasti udah disesuaikan dengan apa yang dimaunya Bojan gitu. Jadi kalau misalnya memang game plan Bojan, taktik yang Bojan ke depan dia main seperti musim lalu, dan pasti pemain yang datang juga udah disesuaikan dengan taktik tersebut gitu kan, ke kualitas mereka sudah disesuaikan dengan apa yang Bojan mau gitu. Jadi saya rasa kedepannya mungkin seperti apa ya nanti patut kita lihat di Piala Presiden dan Liga tahun depan. Ini menarik sih Bang, karena ini pertama kali Bojan Hodak ini membangun tim. Fondasinya ini betul-betul fondasinya Bojan Hodak. Ya. Dari Piala Presiden kita bisa melihat mungkin ya Bang Jupe. Ya. Bang Jupe, tapi kalau saya mau tanya soal kuncinya Bang, back to back. Sebetulnya apa sih kalau Bang Jupe lihat kenapa Persib bisa sedominasi itu dalam 2 musim terakhir? Mungkin kalau bisa dilihat dari tim yang ada di 2 musim lalu tuh hubungan di antara pemain asing dengan pemain lokal dengan mungkin pemain naturalisasi, kita semua memiliki bonding yang kuat gitu kan, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan gitu kan. Dan apa yang kita lakukan mulai dari kita bergabung di Persib itu, kita memang udah memiliki visi yang sama ke depannya gitu. Dan yang tadi saya bilang gitu kan, tim ini tuh udah bukan seperti tim sepak bola, ini seperti keluarga, dan ini sudah terbentuk dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi kita sudah tahu beberapa tahun kita mau juara tapi gagal gitu kan. Tapi pada akhirnya kan kita tahu sakitnya gimana, sakitnya nggak jadi juara tuh gimana. Akhirnya kita bisa merasakan itu, kita belajar dari situ, dan pergantian pelatih juga
sangat berpengaruh untuk kita bagaimana pelatih datang dan dia tahu karakteristik pemain-pemain yang ada gitu, dan dia juga memang sudah berpengalaman cukup lama di Asia, khususnya Asia Tenggara. Jadi dia tahu bagaimana karakter pemain Asia itu seperti apa, pendekatan dia ke pemain asing. Jadi saya rasa itu merupakan sesuatu yang kalau menurut saya itu puzzle yang terakhir yang memang kita butuhin untuk kita menjadi juara gitu, dan itu yang kalau menurut saya. Kalau Arsenal itu kan punya Jorginho musim lalu sebagai player coach. Kalau Persib Bandung itu punya Ahmad Jufrianto, Bang. Pelajaran apa yang Bang Jupe paling ambil gitu sebagai role baru ini di Persib Bandung? Saya tuh sebelumnya udah pernah sama Robert, udah pernah sama Luis Milla, sudah pernah sama Bojan Hodak, dan masing-masing pelatih punya kelebihan dan kekurangan yang tersendiri gitu kan. Ada yang Bojan punya tapi Milla sama Robert nggak punya. Ada yang Robert sama Milla punya tapi Bojan punya gitu. Jadi itu yang mungkin saya coba pelajari, dan khususnya di 2 tahun ke belakang memang status saya juga sudah menjadi player coach gitu. Jadi saya sih melihat ini momen saya untuk belajar ke depannya gitu, karena suatu saat pasti saya akan ada di posisi itu gitu. Jadi apa yang dilakukan Bojan gitu, bagaimana dia berinteraksi dengan pemainnya gitu. Masalah taktik itu ya standar lah, semua tadi saya bilang semua pelatih punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Jadi yang saya lihat sih dari Bojan ini memang pendekatan dia ke pemain itu ya ini yang kita butuhkan, ini yang cocok buat pemain kita gitu. Pendekatannya galak atau gimana, Bang? Galak bapak-bapak lah. Galak bapak tuh gimana tuh? Galak bapak tuh gimana tuh? Nggak mungkin kalau orang lihatnya di media ya dia pernah marah-marah, dia teriak kayak gitu. Itu kan yang terlihat di media gitu. Jadi ya seperti itu, galak-galak bapak-bapak kan kayak galak tapi kan sayang gitu lah. Seperti itulah. Itu yang paling dirasakan ya. Bang Jupe, ini pertanyaan terakhir, Bang. Musim depan hat-trick juara Liga 1 atau lebih prioritas Asia? Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak gitu. Kalau kita mau berlaga lagi tahun depan di Asia kan kita juga harus juara. Jadi kalau bisa tiga kali juara hat-trick kenapa enggak gitu. Kalau bisa di Asia bisa, kalau saya sih melihatnya nggak juara tapi setidaknya jauh lebih berprestasi dari tahun sebelumnya gitu. Apa pelajaran yang diambil dari Asia tahun lalu? Karena kalau mungkin kita lihat gagal di grup ya kemarin ya. Dan baru kelihatan stabilnya tuh di pertandingan terakhir, Bang Jupe. Kalau saya lihatnya kita tidak bisa begitu memaksimalkan pertandingan di kandang itu. Ada beberapa pertandingan seperti dengan Zhejiang, dengan Port kita draw, dengan Lion gitu. Jadi kalau misalnya 3 pertandingan kita bisa maksimalkan kan poin kita juga bisa lolos ke babak berikutnya kan. Bermain dengan tim-tim Asia dengan Liga 1 apa yang paling membedakan? Kualitasnya memang berbeda? Intensitasnya pada saat kita bermain di Asia pasti jauh lebih cepat gitu. Jauh lebih tinggi. Oke. Liga 1 musim depan lawan terberat, Bang Jupe, untuk Persib Bandung. Saya masih melihat Dewa United. Karena ada Nick Kuipers dan juga Edo atau gimana tuh, Bang? Kenapa? Karena ada Nick Kuipers dan juga Edo atau gimana tuh, Bang? Sebelum itu juga memang dia menyulitkan kita kan. Dan datangnya Edo sama ini ya pasti menambah kekuatan mereka gitu. Udah pasti gitu kan. Dia ngambil pemain kita kan pemain kita bagus kan. Jadi saya melihatnya karena materi pemain mereka tidak banyak yang berubah untuk dari musim lalu, dia menambal dengan pemain-pemain yang secara kualitas mungkin lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi saya rasa Dewa bisa menjadi tantangan terbesar kita di tahun depan. Oke, Bang Jupe, penutup untuk Bobotoh mungkin di Piala Presiden kali ini, harapan apa yang mungkin dibutuhkan pemain Persib Bandung? Untuk Bobotoh mungkin di Piala Presiden ini kita karena sifatnya hanya pre-season ya, jadi kita mau mencoba untuk bagaimana mempersiapkan tim semaksimal mungkin pada saat Piala Presiden, karena mungkin banyak pemain baru yang baru datang, kita harus masih melihat kemampuan mereka seperti apa, terus taktik kita seperti apa yang mesti kita butuhkan pada saat apa yang kita butuhkan dan harus kita persiapkan di liga nanti. Jadi saksikan, cuma harap bersabar kalau misalnya hasilnya mungkin tidak maksimal. Kalau hasil maksimal ya alhamdulillah gitu. Jadi adaptasi itu akan kita nantikan di Piala Presiden. Akan sangat menarik bagaimana nanti Bojan Hodak dan juga Bang Jupe dan teman-teman akan menghadapi lawan-lawan yang tidak bisa dikalahkan di musim lalu. Kita nantikan di Piala Presiden 2025. Terima kasih. Bang Jupe. Sama-sama, makasih. Thank you, Bang Jupe.